itu ibarat ada segenggam sampah di bawah bantal tempat dia tidur. Tidak terlihat wujud sampahnya, tetapi tercium baunya. Itulah dendam. Dendam itu Anda tidak perlu melihat orangnya. Setiap kali mengingat orang itu, Anda akan kesal, timbul sakit hati. Dan sudah pasti tidak ada sukacita. Sudah pasti tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu, sakit hati harus diselesaikan. Selesaikan dengan siapa? Dengan dia. Dia belum minta maaf? Oke, bukan itu tahapannya. Tahap pertama, Anda selesai dengan diri Anda. Caranya, Anda datang kepada Tuhan. Anda mohon ampun kalau Anda belum bisa mengampuni. Hanya karena anugerah pengampunan yang kita terima, itu yang memampukan kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Hanya karena kasih Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, yang mampu untuk menutupi kesalahan dan dosa. Mengampuni adalah sebuah keputusan, mau mengampuni atau tidak. Ketika Anda mau mengampuni, tahap demi tahap Anda akan lalui. Apakah sakitnya langsung hilang? Tidak. Tapi percayalah, berangsur-angsur akan hilang. Ketika Anda mengingat peristiwa itu, atau Anda mengingat orang itu, Anda sudah tidak sakit lagi. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu 4 Oktober 2020, kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan saudara, tetap jaga jarak, dan saling mendukung sebagai satu keluarga dalam iman. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan ambil saat hening sejenak. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun, Dia beserta dengan kita. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 2, mulia-mulia namanya.
Saudara, dalam rangka pembukaan Bulan Keluarga 2020, ibadah ini didasari iman percaya kepada kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Tema ibadah minggu ini adalah tantangan itu nyata. Tema ini bertujuan agar umat memahami bahwa setiap kehidupan tidak akan pernah berhenti menghadapi persoalan. Untuk itu, mengenali dengan jelas persoalan dan masalah yang dihadapi akan memudahkan keluarga dan rumah tangga untuk menyelesaikan dan menemukan jalan keluarnya. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa. Kita berdoa. Dalam keberadaan kami yang Engkau pantaskan untuk menghadap hadirat-Mu ini, kami mengaku akan segala kelemahan kami dalam menghadapi setiap goda dosa. Dosa kami membuat jurang yang mendalam dalam hubungan kebersamaan dengan-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tahirkanlah kami dari segala perbuatan salah kami. Layakan dan pantaskan kami untuk senantiasa berada dalam perlindungan kasih-Mu.
Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah memohon dan bersyukur. Amin. Saudara, karena kemurahan Tuhan, maka Dia menyatakan berita anugerah pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan saya akan membacakannya dari Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan dengan pengampunannya. Marilah kita saling memberi salam damai.
Bapak Ibu saudara sekalian, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan, dan mari kita satu dalam doa. Saatnya kami mengarahkan diri kepada kebenaran firman-Mu. Diberkati oleh apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan. Dan dalam rangka pembukaan bulan keluarga ini, kiranya kebenaran firman-Mu memberkati rumah tangga kami, keluarga kami, hubungan kami sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua dan anak, sehingga rumah tangga kami, keluarga kami semakin indah, semakin mesra, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Beritakanlah firman-Mu, kami bersama-sama siap mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam rangka membuka bulan keluarga, ada satu bacaan yang berbicara tentang sebuah keluarga yang sedang menghadapi pergumulan besar dan berat. Mari kita perhatikan Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 12. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika bayi itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya karena ia telah menariknya dari air. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar hari ini? Saya mau sampaikan informasi penting. Bapak Ibu ikuti video YouTube ini terus sampai akhir, karena setelah kebaktian ini nanti, setelah khotbah ini nanti kita akan menyaksikan pelayanan CD untuk 19 anak-anak kita yang sudah kurang lebih 1 tahun mengikuti katekisasi baik di kelas maupun online. Mereka sudah selesai, dan hari ini
Mereka menerima pelayanan CD. Nah, jadi mari kita menjadi saksi sukacita bagi ke-19 anak-anak kita. Ada sukacita, ada kekecewaan, ada kesedihan. Saudara, berpuluh tahun saya jadi pendeta, baru kali ini, minggu pertama bulan Oktober, tidak memimpin perjamuan kudus sedunia. Ya, sudah mau dikata apa ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini berarti sudah 3 perjamuan kudus tidak kita selenggarakan. Tidak apa-apa Saudara, kita simpan sampai waktunya nanti, kita betul-betul punya kesempatan dan waktu yang tepat untuk melaksanakan perjamuan kudus. Ketika itu Jumat Agung, tengah tahun, bulan Juni atau Juli, dan sekarang perjamuan kudus dunia. Apakah nanti juga tutup tahun, kunci tahun, kita tidak juga melaksanakan perjamuan kudus? Kita lihat saja nanti. Waktu terus berjalan. Baiklah, saudara. Tidak apa-apa, itu yang harus kita jalani. Kebiasaan baru kita, new normal kita. Nah, saudara, ada kegembiraan lain. Apa itu? Bulan Oktober juga adalah bulan keluarga. Ya, jadi GKI menetapkan pada bulan Oktober ini kita menghayati hidup sebagai keluarga. Sebagai ayah, ibu, orang tua, anak, pokoknya sebagai keluarga. Nah, ada warta sukacita nih saudara. Sepanjang bulan Oktober nanti ada 3 seminar yang akan diselenggarakan oleh panitia. 3 seminar. Semuanya penting dan pasti bermanfaat untuk saudara. Nah, nanti yang pertama ini akan dilaksanakan hari Jumat ini. Nah, hari Jumat ini saudara akan ada seminar, saudara bisa mengikuti di grup WA, informasinya sudah dipersiapkan dengan luar biasa. Pembicara yang luar biasa, pembicara yang memang kompeten di bidangnya. Saya kenal Bu Charlotte, ini adalah seorang pemerhati keluarga yang betul-betul diberkati untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silahkan diikuti dan saya yakin betul akan berkati keluarga dan rumah tangga saudara. Baik, kita masuk ke dalam tema kita yang berbicara tentang tantangan. Tantangan itu nyata. Tantangan itu ada. Ya. Kita semua paham, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa semua keluarga punya masalah. Semua rumah tangga punya masalah. Bahkan kita bisa mengatakan gini, setiap orang punya persoalan. Artinya kalau ada yang mengatakan, ya hidup ini punya salibnya sendiri-sendiri, oke. Ya sedikit setujulah. Anggaplah persoalan itu seperti salib ya. Ya, seperti salib yang Tuhan Yesus panggul, itu kan dosa kita dipanggulnya dan dipakainya sebagai kematiannya, dan cara itu membuat dosa kita ditebus. Nah, oke. Jadi kita semua punya salibnya masing-masing yang harus ditebus. Jangan dibawa kemana-mana, saudara ya. Harus diselesaikan. Dan tidak ada yang bisa lepas dari persoalan itu. Tidak ada, saudara. Kapanpun usianya, siapapun dia, apapun jenis kelaminnya, apapun jabatannya, gelarnya, dan seterusnya. Ada masalahnya orang tua, ada kan? Ada masalahnya suami istri, ada. Ada masalahnya duda, ada masalahnya janda, ada masalahnya anak-anak. Ada masalahnya masa kecil, masa remaja, pemuda, dan seterusnya. Semua kita punya masalah. Jadi kalau dikatakan nanti setelah mati baru nggak ada masalah, betul juga kali saudara ya. Yang mati nggak ngalamin masalah, yang ditinggal kadang jadi tambah masalah saudara ya. Karena ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk ngurus yang mati ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi yang indah, kalau saya perhatikan ini, betul semua orang punya masalah, tapi yang luar biasa saudara, dalam perhatian saya, ada loh orang yang biasa saja, dia paham bahwa hidup ini banyak masalah, clear, jelas, paham. Dan dia biasa saja. Tapi ada juga yang terus bingung. Wah, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara menuntaskannya?
Bagaimana cara menghadapinya? Ada saudara. Ada yang bingung, ada juga. Ada yang, nah ini saudara ya, tahu banyak masalah, tapi malah berantem sendiri. Lah ya gimana tuh mau menyelesaikan ya? Harusnya kan saling topang, saling menguatkan untuk menghadapi persoalan ini. Lah ini enggak, malah ribut sendiri ya, jadi makin lemah. Akhirnya saya perhatikan juga, ada di antara kita yang menghadapi masalah dan menyerah, kalah, hands up saudara. Sudah, aku tidak sanggup. Lalu kemudian dia tinggalkan persoalan itu, ada di sana dan tidak pernah terselesaikan. Ada yang bercerai, ada yang berpisah untuk tidak pernah kembali, ada yang tidak peduli dengan persoalan itu. Intinya capek, sudah, saya nggak mau urus ini lagi. Ya, saya ingin menikmati hidup dan seterusnya. Nah ini nggak seperti ilustrasi yang saya mau sampaikan ini saudara ya. Pada suatu ketika ada perayaan 50 tahun hari perkawinan. Gold anniversary saudara ya. Nah si opa dan oma yang berulang tahun perkawinan ini membuat dress code. Nah, ada temanya. Nah temanya adalah angkatan laut. Waduh, angkatan bersenjata, angkatan laut. Wah, jadi bajunya tamu-tamu yang datang menyesuaikan tuh. Ya, kan kalau angkatan laut tuh ada dasi khusus tuh ya. Iya, serba putih, pakai topi, pakai pedang yang begitu rupa gitu ya. Lalu dihias ya seperti kapal tempur kira-kira begitu. Ada ban-ban penolong yang ditaruh di sana sini sebagai penanda kita ada di sebuah kapal yang sedang mengarungi samudra, kapal perang yang hebat. Nah, orang yang nggak pernah kenal dengan opa ini, opa oma secara mendekat, dia selalu bertanya, oh bapak bekas marinir dulu ya, bapak bekas angkatan laut dulu ya. Nah, dan si opa oma ini mengatakan tidak, bukan. Kami nggak ada hubungannya dengan angkatan laut. Ya, kami pekerja biasa, pekerja swasta biasa. Lah kenapa temanya seperti ini untuk memperingati 50 tahun hari perkawinan? Lalu si opa ini menjelaskan bahwa kami menghayati kehidupan berumah tangga itu seperti ABK, anak buah kapal. Jadi saya bukan kaptennya, istri juga bukan kaptennya. Kami sama-sama anak buah kapal. Iya. Lalu siapa kaptennya? Tuhan Yesus, dia katakan. Jadi kami mengerjakan bagian kami sendiri-sendiri. Kami mengerjakan tugas kami masing-masing. Kewajiban kami masing-masing. Dan kapal ini berjalan terus. Sesuai dengan arahan sang kapten, sang nahkoda. Selama kaptennya Laksamana Jenderal Angkatan Laut itu apa namanya saudara ya? Tuhan Yesus, kapal ini akan melaju sampai tujuannya. Kita sih sebagai anak buah kapal bukannya nggak ada masalah, ada. Bukannya nggak ada keributan, ada. Bukannya nggak ada cekcok, ada. Tapi selama kita mengatakan apa kata sang kapten, apa kata sang nahkoda, maka kami selesaikan dengan baik. Kami dengar-dengaran, kami perhatikan arahan sang kapten, maka kapal ini akan terus berjalan. Terus sampai ke tujuan. Nah, gambaran yang luar biasa saudara ya. Jadi masalah akan ada. Tapi Anda fokus kemana? Kalau fokus ke masalah, fokus kepada diri sendiri, fokus kepada pasangan Anda, sangat berat untuk diselesaikan. Fokuslah kepada sang kapten kapal rumah tangga saudara, yaitu Yesus Kristus, maka saudara punya kekuatan untuk menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, memang semua punya bagiannya masing-masing. Seperti bacaan kita, Bapak Ibu saudara sekalian, tentang Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Ya, jadi bapaknya Musa itu adalah Amram, ibunya namanya Yokebed. Nah, nanti saya akan kasih tahu dari mana saya tahu, saudara. Jadi Amram dan Yokebed sebagai suami istri punya bagiannya
Dan Tuhan punya bagiannya. Masing-masing punya bagiannya dan masing-masing mengerjakannya dengan baik. Saudara coba perhatikan bacaan kita. Menyembunyikan bayi 3 bulan sehingga lolos dari sweeping pasukan Mesir itu nggak mudah loh. Jemur popoknya gimana? Ya kan? Dan pasukan Mesir kan melakukan sweeping itu terus-menerus dari rumah ke rumah. Bagaimana si bayi ini nggak menangis? Bagaimana si tetangga yang katakanlah udah jadi korban tidak ngiri? Tuh, rumah Amram tuh ada bayi. Kenapa anakku yang dibunuh? Anaknya Amram enggak? Nah, bagaimana dia bisa bertahan selama 3 bulan? Itu sangat tidak mudah, saudara ya. Mereka melakukan yang terbaik. Tapi sayangnya udah nggak bisa lebih lagi. Mungkin tangisan anak ini makin keras, makin tidak bisa dipertahankan. Lalu langkah terakhir adalah menyerahkan nasib bayi ini kepada Tuhan. Dibuatlah peti dari pandan itu tadi saudara ya, dihanyutkan ke sungai Nil. Sungai yang sangat besar saudara. Saya melihat bagaimana besarnya sungai Nil ini luar biasa saudara ya. Ya, dan buaya sungai Nil ini buaya yang sangat besar dan itu bayi itu sekali lahap habis tuh saudara ya. Nah itu bagiannya Amram. Lalu mengutus Miriam, kakak Musa, untuk melihat dari jauh, mengikuti nasib adiknya. Kenapa enggak Amram atau Yokebed sendiri? Kalau terjadi apa-apa mereka akan sangat sedih. Anaknya mati begitu rupa. Makanya ya mungkin kakaknya lah yang ya sedih juga tapi enggak sedalam sebagai ayah dan ibu lah gitu ya. Maka Miriam lah yang diutus untuk mengamat-amati. Nah itu bagian dari mereka. Tapi setelah itu adalah bagian dari Tuhan. Coba saudara, perhatikan ayatnya yang ke-6. Di kalimat terakhir ayat 6, perhatikan, berbunyi, tentulah ini bayi orang Ibrani. Putri Fir'aun yang menemukan bayi Musa mengatakan, ini anaknya orang Ibrani. Mereka udah tahu persis ini anaknya orang Ibrani. Tapi Musa hidup sampai dewasa, itu pertolongan Tuhan. Ketika dia mengatakan ini anak orang Ibrani, itu tinggal dibunuh itu bayi. Ya kan? Mereka nggak ragu lagi bahwa ini anaknya orang Ibrani. Yang menemukan ya, para dayang-dayang, para inang pendamping putri Fir'aun, tahu ini bayi orang Ibrani. Tinggal dipites, tinggal dibunuh. Tapi kok ya selamat, itu cara Tuhan. Bahkan ketika Miriam menawarkan seorang ibu yang mau menyusui, itu pun cara Tuhan, udah gak masuk akal kan saudara ya. Iya kan, putri-putri, nih mau nggak saya cariin ibu yang mau menyusui ini bayi? Kok ya kebetulan dia mau. Balik lagi ke pelukan Yokebed itu bayi. Walaupun statusnya sudah jadi anak angkatnya putri Fir'aun. Tapi kembali dalam dekapan Yokebed. Nah nanti itu ada hal yang unik saudara. Apa makna kembalinya Musa dalam dekapan Yokebed ini? Tapi bagian pertama ini kita bisa simpulkan. Saudara, kerjakan yang terbaik bagian kita. Ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Jangan menyerah. Jangan lelah. Jangan tinggalkan persoalan rumah tanggamu. Selesaikan semaksimal mungkin apa yang kita bisa untuk menjadi solusi jalan keluar dari persoalan rumah tangga kita. Setidaknya jangan menambahi masalah. Ya kan saudara? Setidaknya jangan menjadi sumber masalah dalam rumah tangga kita. Ya kan? Syukur-syukur jadi solusi. Syukur-syukur jadi jalan keluar. Bukan jadi tambah masalah. Kerjakan semampu yang terbaik saudara bisa. Sisanya serahkan pada Tuhan. Saya jadi ingat saudara ya, ketika kuliah dulu, salah satu sukacita sebagai mahasiswa ini kan menikmati hari libur dengan teman-teman. Dan waktu itu pilihan kami adalah camping di Parangtritis saudara.
Iya, kami cari donatur, kumpulkan uang, nyewa truk tentara, lalu kami beberapa puluh anak ke daerah Parangtritis, Gunung Kidul sana saudara ya. Lalu camping tepat di pinggir laut. Wih, itu luar biasa saudara ya, camping di pinggir laut. Jadi antara gelap dengan temaram terangnya lampu minyak, hembusan angin laut yang begitu luar biasa, laut selatan ya, deburan ombak. Kami camping di situ dihangatkan oleh api unggun. Wih, itu luar biasa saudara ya. Nah, yang saya ingat salah satu yang menarik adalah ketika teman-teman itu masak, saudara. Mungkin karena nggak pengalaman atau gelap, saya kurang tahu. Nah, ketika masak itu, masak nasi, itu lembek banget. Mungkin kelebihan air, saudara ya. Karena gelap kali ya. Jadi kelebihan air, jadi udah kayak jadi bubur gitu. Nah, nasi sudah menjadi bubur, nggak bisa jadi nasi lagi, saudara ya. Lalu apa yang dilakukan oleh beberapa teman? Ya mengatakan, ya sudah, nasi sudah jadi bubur, nggak apa-apa, itu yang bisa kita lakukan. Tetap kita nikmati, dan betul saudara. Jadi beberapa teman lalu memasukkan ikan yang dibeli sangat murah sore hari sebelum kami menyiapkan makan malam itu, dimasukkanlah ke dalam bubur itu. Jadilah bubur ikan. Itulah pertama kali saya makan yang namanya bubur ikan, dan ternyata enak banget saudara ya. Jadi kadang-kadang saya ini mau cari nih bubur ikan di sekitar Jakarta ini mana gitu. Atau saudara, ayolah ya, jangan bubur ayam melulu, bosan, bubur ikan saudara. Bikinlah bubur ikan, dagingnya daging ikan. Enak banget saudara. Ya, perpaduan bumbu Indonesia Timur yang pedas, gurih ya, kekuningan gitu ya. Enak banget. Jadi artinya saudara, serahkan bagian Tuhan, kerjakan bagian kita, yang terbaik yang bisa kita lakukan ya sudah, itu semaksimal itu. Yang penting kita tidak diam, tidak melepaskan tanggung jawab persoalan itu, tapi hadapi dan selesaikan. Selanjutnya saudara, Bapak Amram dan Ibu Yokebed ini orang tua yang luar biasa. Luar biasa. Dia punya 3 anak, 3-tiganya jadi tokoh semua. Harun jadi imam. Ya. Miriam jadi nabiah, nabi perempuan. Musa jadi pembebas bangsa Israel. Kurang apa itu saudara ya? 3 anak, 3 kesuksesan. 3 anak, 3 keberhasilan, saudara. Nah, ini memang orang-orang yang terpilih nih, ya, orang-orang yang terpilih. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu kehebatan Amram dan Yokebed adalah kalau kita baca ayat 10 bacaan kita, Musa dalam asuhan Yokebed itu sampai dikatakan ketika anak itu telah besar. Nah, ini jadi sudah remaja, sudah remaja, baru dikembalikan kepada putri Fir'aun. Nah, bisa dikatakan Musa dalam asuhan Yokebed itu 15 tahun lah, atau ya sebelum 17 tahun, sebelum akil balik, ya sebelum dikatakan remaja yang cukup matang untuk dikembalikan kepada putri Fir'aun, itu dalam didikan Yokebed, saudara. Nah, sehingga Yokebed ini punya kesempatan, Amram punya kesempatan untuk mengingatkan jati diri, identitas Musa sebagai orang Ibrani. Sebagai orang Ibrani, saudara. Jadi dicekokin, siapa kamu, siapa dirimu. Ya. Identitas Musa yang walaupun punya orang tua angkat Fir'aun, tapi Musa diingatkan tentang keyahudian dia, tentang statusnya sebagai orang Ibrani. Nah, sehingga saudara sekalian, kalau kita perhatikan dalam Ibrani pasal 11, mari kita memperhatikannya, ayatnya yang ke-23
hingga 25 dikatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, jadi karena karya Amram dan Yokebed, Musa tumbuh sebagai pria yang luar biasa. Betul dia anak angkat orang bangsa Mesir, Raja Fir'aun, tapi di dalam dirinya dia tetap orang Yahudi. Dia tetap tidak kehilangan jati dirinya. Nah, untuk itulah dalam bacaan kita ayat yang ke-11, mari kita perhatikan kembali saudara. Keluaran 2 pasalnya yang ke-11 dikatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ini menarik ayat 11 ini. Disebutkan di sana, dituliskan di sana, orang Ibrani yang sedang diperbudak itu disebut saudara-saudaranya Musa. Dituliskan saudara-saudaranya Musa. Karena memang mau ditegaskan bahwa Musa tidak terputus hubungannya dengan orang Ibrani itu. Musa tidak lupa diri. Musa tidak kehilangan jati dirinya. Musa tetap menjadi seorang Ibrani yang hanya menyembah Yahweh, yang Tuhannya hanya Yahweh, bukan sang Fir'aun itu, ya kan? Karena kalau orang Mesir kalau udah jadi raja itu udah jadi dewa kan gitu kira-kira. Jadi Amram dan Yokebed mampu menghadirkan Musa yang tetap mengenali dirinya, berbeda dengan orang Mesir, Raja Fir'aun yang mengangkat dirinya sebagai anak. Luar biasa saudara ya, luar biasa ini. Ya, Amram dan Yokebed ini mengagumkan. Di satu sisi mereka, Amram dan Yokebed ini menghadapi persoalan yang begitu berat, sangat berat saudara. Untuk bisa lepas dari cengkraman Fir'aun itu sangat tidak mudah. Ratusan tahun mereka jadi budak, ratusan tahun. Karena kalau saudara perhatikan Keluaran pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Jadi ketika umur Musa 80 tahun, itulah pertama kali Musa berkomunikasi dengan Fir'aun. Dan dalam Keluaran 12 ayat 40, Keluaran 12 ayatnya yang ke-40, dikatakan lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 430 tahun. Nah jadi artinya Bapak Saudara sekalian, Musa yang ketika pertama kali bernegosiasi dengan Fir'aun berumur 80 tahun, itu berarti sudah ratusan tahun sebelumnya bangsa ini ditindas sebagai budak. Bahkan ketika Musa dilahirkan, dari Keluaran 6 ayat 19, umur Amram itu 137. Umur Amram, Keluaran 6 ayat 19, umur Amram itu 137, baru punya anak bungsu si Musa ini. Artinya Amram pun lahiran Mesir, Musa lahiran Mesir, Harun, Miriam lahiran Mesir. Mereka adalah orang-orang Israel yang ada di Mesir, lahir cepat sebagai budak. Statusnya beda jauh, tuan dan budak. Dan mereka tetap berangan-angan untuk bisa mengalahkan sang tuan. Memelihara harapan ini, luar biasa. Udah ratusan tahun mereka jadi budak,
Amram lahir jadi budak, Harun, Miriam, Musa lahir pun jadi budak. Tapi mereka tetap memelihara iman, harapan untuk bisa keluar dari Mesir. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalan Amram, Yokebed sebagai orang tua, sebagai keluarga teramat sangat berat. Teramat sangat berat. Perkara yang mereka tanggung begitu besar. Besar sekali. Nah jadi ini bisa dihayati seperti rumah tangga dan keluarga saudara. Ketika menghadapi persoalan yang begitu besar, sangat berat, apa yang harus saudara lakukan? Kalau kita belajar dari Amram, Yokebed, dan 3 anaknya, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka kompak, itu kuncinya. Mereka kompak, saudara. Amram, Yokebed, kompak. Kompak juga dengan Tuhan. Mereka fokus. Mereka ke satu persoalan. Mereka menghadapi satu persoalan yang sama. Mereka punya semangat yang sama bahwa musuh kita ya hanya Fir'aun. Mereka menyatukan hati, kompak menghadapi lawan yang sama. Enggak berantem sendiri, enggak saudara. Enggak ribut sendiri, tidak. Tapi mereka mengarahkan diri untuk menghadapi persoalan yang sama, masalah yang sama. Kompak itu menjadi kuncinya. Kunci suksesnya keluarga ini adalah ketika mereka fokus dan kompak menghadapi satu persoalan yang sama. Saudara-saudara, pernah memperhatikan batu sekeras apapun? Biasanya ini di pegunungan nih atau di gua begitu saudara ya. Ada batu yang hampir bolong karena tetesan air. Kok bisa saudara? Cuman tetesan air bisa bikin batu itu bolong. Bisa. Karena tetesan air ini terus fokus kepada satu titik itu. Kepada satu titik itu. Maka lama-kelamaan bolong juga itu batu. Nah, begitulah seharusnya kita dalam berumah tangga ini, saudara. Kita menetapkan apa masalah kita, apa persoalan kita, apa fokus kita. Kompak, ayah, ibu, anak, semua berfokus untuk menyelesaikan satu persoalan. Tapi ketika terpecah, ya hancur, saudara. Satu mikir ke kanan, satu mikir ke kiri, bahkan kadang-kadang ribut sendirilah bagaimana mau menang atas setiap perkara. Ini sebuah kisah yang menarik. Amram, Yokebed, Tuhan, anak-anak, semua berpadu menghadapi satu musuh yang sama, yaitu Fir'aun. Saudara, apa Fir'aun dalam rumah tanggamu? Pasti ada. Kita semua punya Fir'aunnya masing-masing. Perkara besar masing-masing untuk kita hadapi. Dan bukan mustahil kita bisa taklukkan dan atasi Fir'aun itu. Seberat apapun. Saudara bayangkan sudah ratusan tahun mereka jadi budak. Lahir sebagai budak. Punya anak sebagai budak. Tapi akhirnya mereka bisa kalahkan tuan yang lalim itu. Hanya karena satu hal. Mereka kompak. Sebagai umat dan Tuhan bersatu menghadapi persoalan yang sama. Begitulah seharusnya setiap rumah tangga kompak menghadapi perkaranya masing-masing. Karena pergumulan itu nyata. Ada menjadi bagian dalam rumah tangga kita masing-masing. Tantangan itu nyata. Mari saudara, hadapi bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga dan bersama dengan Tuhan. Maka kita sanggup hadapi tantangan itu dengan baik. Amin. Kita bersama hening sejenak.
Saudara, sekarang kita akan melaksanakan CD bagi 19 anak-anak kita yang sudah kurang lebih 1 tahun menyelesaikan katekisasi. Dan dilaksanakan secara onsite, direkam beberapa waktu lalu dan ditayangkan pada hari ini. Mari kita mengikutinya. Kini akan dilayankan pengakuan percaya atau CD bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptis kudus anak, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan mereka bersih dari dosa, dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong mereka untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di tengah dunia. Dan Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus segala dosa kami melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan berikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu itu pada saudara-saudara kami melalui baptisan yang telah mereka terima saat masih anak-anak, dan kepada saudara kami saat ini. Melalui baptisan itu, Engkau juga telah mempersekutukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang akan mengaku percaya telah menyatakan dengan menjawab ya dengan segenap hati pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Kini kita akan melaksanakan pelayanan CD. Nikolas Bungaran Pasaribu. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat dari Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Nikolas Bungaran Pasaribu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani-Mu dan setiap hari bertambah dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil-Mu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan,
menguatkan dan mengokohkan-Mu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Andrian, terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Andrian dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani-Mu dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil-Mu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan-Mu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Yogi Bernardo Simamora, terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, teguhkanlah hamba-Mu Yogi Bernardo Simamora dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani-Mu dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil-Mu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan-Mu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Lamtiur Aryati, terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Lamtiur Aryati dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani-Mu dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil-Mu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan-Mu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Kesia Tatiana, terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Kesia Tatiana dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil-Mu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan-Mu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Indira Novia Cahyani, terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat dari Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Indira Novia Cahyani dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani-Mu dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus
dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Delia Janis. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Idelia Janis dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Matthew Ricky Adriel. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Matthew Ricky Adriel dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Tricia Natalinda Kristanti. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Tricia Natalinda Kristanti dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Grace Alexandra Siahaya. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Grace Alexandra Siahaya dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Elsadai Alexandra Siahaya. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu
Elsadai Alexandra Syahaya dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Octavia Yakomina Sira. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Octavia Yakomina Sira dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil-Mu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan-Mu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Patricia Agustina Julis. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Patricia Agustina Julis dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil-Mu dalam Kristus pada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan-Mu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Nadine Jekonia. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Nadine Jekonia dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil-Mu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan-Mu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Deta Hepineva Natali Asnawi. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Deta Hepineva Natali Asnawi dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil-Mu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan-Mu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Saudari Aureli Natania Agustin. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Aureli Natania Agustin dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dengan hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil-Mu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Natasha Gabriela Siburian. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Natasha Gabriela Siburian dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil-Mu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan-Mu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Flandi Rokiliano Mamun. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Flandi Rokiliano Mamun dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Sola Graciano. Terimalah pernyataan pengakuan percaya dan berkat Tuhan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Sola Graciano dengan anugerah-Mu, supaya bertambah setia melayani-Mu, dan setiap hari bertambah dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil-Mu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan-Mu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang telah mengaku percaya, kami bersukacita karena saudara telah berketetapan untuk mengakui iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus, dan melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara telah menjadi anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksinya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersatu hati dalam doa. Untuk pertama, kami penuh dengan ungkapan syukur karena anak-anak kami yang telah melaksanakan katekisasi, kami telah berikan layanan CD bagi mereka.
Dan ke-19 anak ini sekarang menjadi anggota jemaat dewasa. Kiranya mereka terus Engkau panggil sebagai pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, dan menjadi yang terbaik dimanapun mereka berada. Di tempat mereka belajar, di sekolah, di tempat kuliah, maupun yang meniti karir di bidangnya mereka masing-masing, terus jadikan yang terhebat. Tidak saja menjadi kebanggaan kami, tapi menjadi kebanggaan bangsa ini, negeri ini, bahkan kehidupan ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami sakit, sehingga membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu untuk Bapak dan Ibu Juhri, Ibu Ismara Sihombing, Bapak Fangi Dae, Saudara Boni Saragi, Ibu Tini Suharto, Penatua Lita, dan saudara kami lain yang tidak kami sebutkan namanya. Beri kesabaran, kekuatan, dan pemulihan yang sempurna, seperti yang Kau kehendaki. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Bapak Yosua Yanto Wiharjo, yang beberapa hari lalu telah Engkau panggil pulang, sehingga kami merasakan duka cita yang mendalam, khususnya untuk keluarga besar Penatua Mulyono. Kiranya Engkau beri kesabaran, kekuatan bersama seluruh anggota keluarganya. Tidak lupa kami berdoa untuk Pak Samadi dan Ibu Purnamandari, di mana ayahanda Ibu Purnamandari, Bapak Darso Miharjo, telah Engkau panggil pulang. Dan pada hari Sabtu yang lalu, baik Bapak Yosua Yanto Wiharjo maupun Bapak Darso Miharjo telah dimakamkan di Yogyakarta. Kiranya seluruh keluarga Kau beri kesabaran, kekuatan, penghiburan, dan hati mereka dipulihkan untuk boleh melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Selesai acara di Jogja, kembali ke tempat masing-masing, Engkau tetap jaga dan berkati. Secara khusus kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, keadaan ekonomi kami khususnya Tuhan. Beri ketabahan, kekuatan, kesabaran pada setiap orang yang bekerja dan mencari nafkah dengan cara apapun, kiranya hanya kejujuran yang mereka lakukan, dan yang halal sajalah yang boleh mereka nikmati dalam hidup mereka sehari-hari. Kehidupan hari-hari ini begitu keras, maka kami harus kuat Tuhan. Beri kami kekuatan itu untuk menghadapi setiap perkara dan pergumulan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka, pergaulan mereka. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka dalam meniti karir di rumah, belajar di rumah, sehingga kehidupan mereka dalam keadaan baik dan ke depan nanti semakin luar biasa dibandingkan generasi kami. Tapi untuk itu Tuhan berikan sekali lagi kesabaran untuk melakukannya, beraktivitas tetap di rumah. Secara khusus kami berdoa untuk gerejamu ini dengan berbagai pelayanan yang ada, teristimewa bagi panitia bulan keluarga yang dalam minggu ini akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bulan keluarga. Hari ini kami membukanya sebagai ibadah pembukaan bulan keluarga, dan hari Jumat mendatang ada webinar yang akan kami selenggarakan. Berkati Ibu Charlotte Priyatna sebagai narasumber, agar kami dibantu oleh pengetahuan yang dimilikinya, pengalaman pelayanan yang dimilikinya, dan kami diberkati secara luar biasa. Kami ingin belajar tentang berkomunikasi, karena itu bukan perkara mudah dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Berkati seluruh peserta agar merasakan sukacita dan pemulihan dalam kehidupan berkomunikasi di keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Panitia pembangunan Tuhan juga berkati tugas-tugasnya yang hampir selesai. Kami mengucap syukur kami beroleh fasilitas pelayanan ibadah yang luar biasa. Ini berkat besar semua karena pemeliharaan-Mu. Secara khusus
majelis jemaat, terus berkati pelayanan-pelayanan hamba-hambamu ini, sehingga pelayanan mereka semakin luar biasa. Walau harus dikerjakan lebih banyak di rumah dan berkomunikasi lewat alat-alat komunikasi masing-masing, tapi kiranya pelayanan mereka semakin luar biasa dan terus bersemangat. Dan secara khusus doa kami bagi bangsa dan negara kami, terkhusus para pemimpin kami, Tuhan berkatilah agar mereka semua takut akan Tuhan. Inilah sebagian doa kami, harapan, permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, sambil mengingat baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dasar persembahan kita terambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikannya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk mengatur waktu pengambilan.
Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, dikabulnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemudahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Sebab Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mengucapkan syukur kita. Kami mengucap syukur ya Bapa karena penyertaan-Mu yang senantiasa mendampingi hidup kami. Saat ini pun kami masih Engkau beri kesempatan untuk kembali mempersembahkan berkat yang telah kami terima. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Biarlah kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dalam pelayanan kami di muka bumi ini. Karena Engkau kami ada, dan karena Engkau pula kami dimampukan memberi persembahan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Mari kita sambut berkat Tuhan dengan mengangkat pujian dari PKJ 267, Damai di Dunia. Damai di dunia dan di dalam dudanya.
Saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Mengampuni bukan demi orang yang bersalah terhadap kita. Mengampuni demi kita yang terluka. Mungkin dia nggak pernah sadar akan kesalahannya. Apalagi dia minta maaf. Apakah selama dia tidak minta maaf, tidak mengakui, Anda terus menyimpan kesalahan dia? Dan yang Anda simpan adalah sampah. Hati Anda harus bersih. Setiap saat kita siap dipanggil Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah hati kita bersih? Oleh karena itu, kitalah yang harus memutuskan. Hati saya bersih dari sampah-sampah kesalahan orang lain. Saya selesaikan. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Dan saya tahu Engkau juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi bukan urusan kita balas-membalas. Penghakiman ada pada Tuhan. Mari kita mengampuni lebih dulu anak-anak kita, pasangan kita, sehingga mereka belajar mengampuni kita, mengampuni sesama. Karena mengampuni itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita saling mengampuni karena kita saling mengasihi.